Penguji kasur. Pernah kebayang nggak, ada orang yang kerjaannya dibayar hanya untuk tidur? Itulah profesi unik yang disebut penguji kasur. Tugas mereka adalah menilai kualitas berbagai jenis kasur, mulai dari kenyamanan, kekerasan busa, dan daya tahan pegas. Biasanya penguji kasur diminta mencoba tidur dalam beberapa posisi, lalu mencatat pengalamannya. Ada juga yang harus menguji kasur di hotel-hotel baru, untuk memastikan tamu mendapatkan pengalaman tidur yang nyaman. Profesi ini mulai dikenal sejak industri hotel dan perusahaan kasur bersaing ketat di awal abad ke-21. Karena kualitas tidur jadi salah satu faktor utama penjualan, perusahaan pun rela membayar orang untuk menguji produk mereka sebelum dipasarkan. Bayarannya lumayan tinggi, sekitar $57.000 per tahun, setara dengan 76 juta rupiah per bulan. Angka ini bisa berbeda tergantung perusahaan, lokasi, dan seberapa banyak kasur yang diuji. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini mungkin terdengar seperti mimpi yang jadi kenyataan. Kapan lagi kamu dibayar hanya untuk tidur? Tapi sebenarnya, menjadi penguji kasur juga butuh ketelitian, karena setiap detail kecil dari pengalaman tidur harus dicatat dengan jelas. Pemeluk profesional. Di beberapa negara, ada sebuah profesi yang terdengar unik, yaitu pemeluk profesional. Tugas mereka adalah memberikan pelukan kepada klien yang merasa kesepian, cemas, atau butuh kenyamanan emosional. Prosesnya biasanya dilakukan di ruang khusus yang aman. Klien bisa memilih ingin dipeluk sambil ngobrol, duduk bersebelahan, atau berbaring dalam posisi nyaman. Semua interaksi dilakukan dengan aturan ketat. Tidak boleh ada aktivitas seksual, hanya fokus pada sentuhan yang menenangkan. Profesi ini mulai populer di Amerika Serikat sekitar tahun 2010-an, ketika banyak orang yang merasa stres dengan gaya hidup modern. Dari sana, bisnis ini menyebar ke Jepang dan beberapa negara Eropa. Bayarannya cukup tinggi, sekitar $63.000 per tahun, setara dengan 84 juta rupiah per bulan. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini mungkin terasa aneh, tapi bagi klien yang merasa kesepian atau mengalami gangguan kecemasan, layanan ini membantu mereka mendapatkan kenyamanan. Penguji bau ketiak. Di balik produk deodoran yang kita pakai setiap hari, ternyata ada satu profesi yang terdengar aneh, yaitu penguji bau ketiak. Tugas mereka adalah mencium bau ketiak orang untuk memastikan produk deodoran bekerja sesuai klaim perusahaan. Caranya sederhana. Para relawan akan diminta memakai deodoran tertentu, lalu beraktivitas seharian. Setelah itu penguji akan mencium bau dari ketiak mereka. Dari sana mereka akan menilai tingkat aroma. Apakah masih segar, mulai bau, atau gagal total. Profesi ini sudah ada sejak industri deodoran berkembang pesat pada abad ke-20. Perusahaan besar seperti Unilever memang mengandalkan penguji manusia, karena mesin tidak bisa menilai aroma seakurat hidung manusia. Bayarannya cukup besar, sekitar $98.000 per tahun atau setara dengan 130 juta rupiah per bulan. Bagi banyak orang, pekerjaan ini mungkin terdengar konyol atau menjijikan, tapi tanpa mereka, kualitas deodoran yang kita pakai sehari-hari tidak akan bisa dipastikan efektif. Pencicip makanan hewan peliharaan. Di balik industri makanan hewan yang besar, ada satu profesi yang terdengar aneh, yaitu pencicip makanan hewan peliharaan. Tugas mereka adalah mencoba makanan hewan secara langsung untuk memastikan rasa, tekstur, dan aroma sesuai dengan standar kualitas. Profesi ini mulai dikenal sejak industri makanan hewan modern berkembang pada pertengahan abad ke-20. Perusahaan besar di Eropa mempekerjakan pencicip makanan untuk menjaga kualitas produk sebelum dipasarkan. Bayarannya cukup tinggi. Mereka bisa mendapat sekitar $3.000 sampai $5.000 per bulan atau setara dengan 50 sampai 80 juta rupiah per bulan. Bagi sebagian orang, profesi ini mungkin terdengar menjijikan, tapi bagi industri, pekerjaan ini sangat penting. Tanpa mereka, kualitas makanan hewan peliharaan bisa menurun, yang bisa berdampak pada kesehatan hewan. Pembersih TKP. Di balik sebuah kasus kejahatan atau kecelakaan, ada satu profesi yang jarang diketahui banyak orang, yaitu pembersih TKP. Mereka bertugas setelah polisi dan tim forensik selesai bekerja untuk membersihkan semua sisa yang tertinggal di lokasi kejadian. Tugas mereka bukan sekedar mengepel lantai, tapi membersihkan darah, jaringan manusia, hingga pecahan kaca atau benda yang bisa berbahaya. Karena risiko tinggi terpapar virus atau bakteri, mereka wajib menggunakan pakaian pelindung khusus. Profesi ini mulai berkembang sejak tahun 1990 di Amerika Serikat, ketika perusahaan khusus pembersihan biohazard mulai bermunculan. Bayarannya cukup tinggi, rata-rata sekitar $49.000 per tahun atau setara dengan 67 juta rupiah per bulan. Pekerjaan ini bukan hanya berat secara fisik, tapi juga mental. Banyak dari mereka yang harus berhadapan dengan pemandangan traumatis setiap hari. Namun tanpa mereka, rumah dan ruang publik tidak akan bisa kembali digunakan dengan aman. Penguji seluncuran air. Di kolam renang, ada satu pekerjaan yang mungkin terdengar seperti mimpi, yaitu penguji seluncuran air. Tugas mereka adalah mencoba berbagai seluncuran sebelum dibuka untuk umum, memastikan wahana itu aman untuk dimainkan. Seorang penguji biasanya akan meluncur berkali-kali dalam sehari. Mereka menilai kecepatan seluncuran, ketinggian lompatan saat masuk ke air, percikan yang dihasilkan, bahkan kenyamanan posisi tubuh saat meluncur. Semua detail ini dicatat untuk memastikan pengunjung mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tanpa risiko cedera. Profesi ini mulai populer sejak industri taman hiburan berkembang pesat di akhir abad ke-20. Perusahaan besar akan mempekerjakan penguji khusus agar wahana yang mereka tawarkan sesuai dengan standar keselamatan. Bayarannya lumayan besar, rata-rata sekitar $60.000 per tahun
tahun, atau setara dengan 80 juta rupiah per bulan. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini terdengar seperti liburan yang dibayar. Tapi sebenarnya, menjadi penguji seluncuran air butuh stamina tinggi, karena mereka harus meluncur berulang kali, mengukur data teknis, dan tetap fokus menjaga keselamatan. Penyelam bola golf. Di lapangan golf, ada satu profesi unik yang jarang orang tahu, yaitu penyelam bola golf. Tugas mereka adalah mengambil kembali bola-bola golf yang jatuh ke dasar kolam atau danau buatan di area golf. Setiap hari, ribuan bola golf bisa hilang karena terpukul meleset ke air. Daripada dibiarkan, bola-bola itu dikumpulkan oleh penyelam, lalu dibersihkan dan dijual kembali ke toko perlengkapan golf, atau langsung ke pemain. Profesi ini mulai populer sejak olahraga golf semakin berkembang pada abad ke-20. Klub-klub golf besar membutuhkan jasa penyelam, karena jumlah bola yang tenggelam sangat banyak, dan nilainya cukup tinggi jika dijual kembali. Bayarannya ternyata cukup tinggi. Seorang penyelam bola golf berpengalaman bisa mendapatkan penghasilan sekitar 50.000 sampai 100.000 dolar per tahun, atau sekitar 60 sampai 125 juta rupiah per bulan, tergantung lokasi dan seberapa banyak bola yang berhasil dikumpulkan. Tapi pekerjaan ini juga punya resiko tinggi. Mereka harus menyelam di air keruh yang berisi lumpur, ranting tajam, bahkan hewan berbahaya seperti ular atau buaya di daerah tertentu. Oshiya. Di Jepang, kereta sudah menjadi transportasi utama jutaan orang setiap hari. Tapi di kota besar seperti Tokyo, jumlah penumpang bisa sangat padat sampai membuat pintu kereta tidak bisa ditutup. Nah, dari situlah lahir profesi unik bernama Oshiya. Tugas mereka sederhana. Saat kereta hampir penuh, para Oshiya akan berdiri di peron, lalu mendorong penumpang agar bisa masuk ke dalam kereta. Profesi ini mulai ada sekitar tahun 1960-an, ketika Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan jumlah pekerja kantoran naik drastis. Saat itu jalur kereta masih belum banyak, jadi solusinya adalah memaksimalkan kapasitas gerbong dengan bantuan Oshiya. Untuk bayarannya, seorang Oshiya mendapat sekitar 1.000 sampai 1.200 yen per jam, atau kalau dirupiahin, setara dengan 106 sampai 127 ribu rupiah per jam. Biasanya mereka bekerja dari jam 7 sampai jam 9 pagi saat penumpang benar-benar padat. Tanpa Oshiya, kereta bisa tertunda hanya karena pintunya tidak bisa tertutup. Tukang antre. Di Cina, antrean panjang sudah jadi pemandangan sehari-hari, terutama di kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Entah itu di rumah sakit, kantor pemerintahan, atau peluncuran produk baru, antrean bisa memakan waktu berjam-jam. Dari sinilah muncul profesi unik bernama tukang antre. Tugas mereka sederhana, yaitu berdiri di antrean menggantikan klien. Setelah mendekati giliran, mereka akan menghubungi orang yang menyewa jasa ini untuk datang mengambil alih posisinya. Dengan begitu, klien tidak perlu buang waktu berjam-jam berdiri di antrean panjang. Profesi ini mulai populer sekitar awal tahun 2000, ketika kota-kota besar di Cina mengalami lonjakan jumlah penduduk dan layanan publik belum bisa mengimbangi tingginya permintaan. Antrean bisa berlangsung seharian penuh, sehingga jasa tukang antre dianggap sebagai solusi praktis. Soal bayaran, tarif mereka biasanya dihitung per antrean. Untuk antrean singkat, biayanya bisa mulai dari 30 sampai 50 yuan atau sekitar 60 sampai 110 ribu rupiah. Tapi kalau antreannya panjang atau di tempat populer, tarifnya bisa naik hingga 100 yuan sekali antre, setara dengan 200 ribu rupiah lebih. Bagi sebagian orang, profesi ini sangat membantu, terutama untuk orang sibuk yang tidak punya banyak waktu. Tapi bagi sebagian lainnya, pekerjaan ini dianggap kontroversial karena bisa membuat antrean makin tidak adil. Pengumpul bisa ular. Ada sebuah pekerjaan yang terdengar sangat berbahaya, tapi ternyata sangat penting bagi dunia medis, yaitu pengumpul bisa ular atau sering disebut snake milker. Tugas mereka adalah mengambil bisa dari berbagai ular berbisa, yang nantinya akan digunakan untuk penelitian dan pembuatan obat penawar racun. Prosesnya dilakukan dengan cara memegang ular secara hati-hati, lalu membuatnya menggigit wadah khusus berbentuk gelas dengan penutup karet. Dari gigitan itu, keluar cairan bisa yang kemudian dikumpulkan. Profesi ini sudah ada sejak awal abad ke-20, ketika penelitian medis menemukan bahwa bisa ular bisa diolah menjadi serum penyelamat nyawa. Hingga kini laboratorium di berbagai negara masih mempekerjakan snake milker untuk memasok bahan penelitian. Soal bayaran, rata-rata sekitar 33 ribu dolar per tahun atau setara dengan 40 juta rupiah per bulan. Angka ini bisa lebih tinggi untuk mereka yang bekerja di pusat riset besar atau yang punya pengalaman panjang.